Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga PK 27. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan matrikulasi untuk keluarga yang tidak bisa hadir di Day 1 atau Day 2 atau keduanya di transfer ilmu. Jadi boleh di share screen, kita akan lihat materinya dari Notula. Oke, buat yang pertama, Poace, boleh dimulai. Terima kasih keluarga Aufa. Untuk materi pertama yang akan disampaikan pada malam hari ini yaitu mengenai teknik Poace. Untuk teknik Poace sendiri ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari dan kita sudah pernah mendapatkan materinya pada saat OST. Ada yang masih ingat nggak sih Poace itu singkatan dari apa? Itu ada Planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Iya, benar banget. Poace itu singkatan dari planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Jadi, apa itu Poace? Seperti yang tadi disebutkan, Poace itu merupakan singkatan dari planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Terus tujuan Poace ini tuh buat apa sih? Poace ini adalah metode yang dilakukan untuk manajemen kegiatan. Jadi Poace ini tuh benar-benar berguna bagi kita untuk memanajemen sebuah kegiatan. Terus manfaat dari Poace ini tuh apa? Manfaat dari Poace ini tuh untuk kegiatan atau agar kegiatan dapat berjalan secara sistematis, terstruktur, terencana, dan terkontrol. Karena di Poace ini tuh ada 5 poin, yaitu ada planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Di sini aku akan menjelaskan satu poin yang pertama, yaitu planning. Sebenarnya planning ini apa sih? Planning ini merupakan perencanaan suatu hal secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di planning ini sendiri itu mengandung TTPS. Kita juga udah pernah belajar kan tentang TTPS ini. Apa sih TTPS itu? TTPS itu merupakan tujuan, target, parameter, dan sasaran. Terus tujuan, target, parameter, dan sasaran itu apa sih? Oke, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tujuan. Tujuan itu merupakan keberhasilan yang hendak dicapai dari suatu kegiatan. Nah, biasanya untuk menentukan tujuan ini, kita dapat dibantu dengan adanya metode SMART. Apa itu metode SMART? SMART itu merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan yang terakhir itu ada time-bound. Terus spesifik itu apa sih? Suatu tujuan itu harus dibuat secara spesifik, yaitu perencanaannya tuh harus jelas maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar atau terlalu idealis. Jadi, poin yang harus di-highlight di spesifik ini, tujuan itu harus dibuat secara jelas. Yang selanjutnya yaitu ada measurable atau terukur. Program kerja atau rencana itu harus dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan menggunakan parameter. Gimana sih cara mengukur parameter itu? Untuk mengukur parameter keberhasilan, itu nanti ada rumusnya sendiri yang akan dijelaskan oleh keluarga yang lain. Yang selanjutnya yaitu ada achievable atau dapat tercapai. Jadi, suatu tujuan itu harus dapat dicapai dan bukan hanya angan-angan aja. Kalau misalkan suatu tujuan itu hanya sebuah angan-angan, maka tujuan tersebut tidak termasuk ke dalam sebuah tujuan karena yang akan bisa dicapai juga gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ada realistik atau realistis. Realistik atau realistis ini merupakan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Dan di dalam realistik ini tuh akan selalu ada tantangan. Dan yang terakhir itu ada time bound atau berbatas waktu. Untuk time bound ini sendiri, itu harus ada batas waktu yang jelas. Mulai dari mingguan, bulanan, triwulan, semester atau tahunan. Jadi, dengan adanya time bound ini tuh dapat memudahkan kita untuk menilai dan mengevaluasi. Dan yang kedua yaitu ada poin target. Tadi kan kita udah bahas tentang tujuan. Poin selanjutnya dari TTPS yaitu ada target. Apa sih target itu? Target itu merupakan kondisi yang harus terpenuhi agar tujuan tercapai dengan menggunakan suatu metode. Untuk poin selanjutnya mengenai parameter akan dijelaskan oleh keluarga yang lain. Terima kasih.
Selamat malam semuanya. Aku izin melanjutkan dari penjelasan dari Anin tadi. Eh, aku mau jelasin dari mulai parameter. Itu parameter itu sendiri dia punya pengertian. Itu merupakan tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan yang bersifat kuantitatif. Jadi dari semua em, kegiatan atau misal kinerja yang lain tuh kita harus punya tolak ukurnya buat keberhasilan yang itu tuh sifatnya harus kuantitatif karena kalau misal kita nggak tahu ini tuh berhasil apa enggak atau misal kita nggak tahu ini tuh bersifat kuantitatif atau enggak jadi kita nggak bakal menyimpulkan dengan akurat kalau kegiatan tersebut tuh sebenarnya berhasil atau enggak. Langsung di sini ada metode SWOT. Metode SWOT ini tuh sendiri untuk menghitung kegiatan atau ya tadi yang dari parameter tersebut itu yang kayak tolak ukurnya tuh berhasil apa enggak. Nah, yang pertama di SWOT itu sebenarnya bukan pengertian atau punya arti sendiri, tapi SWOT sendiri itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama sebenarnya itu kelebihan dalam internal. Kelebihan dalam internal itu sendiri tuh kayak kelebihan dalam apa ya, dalam kegiatan atau dari satu lingkup itu tuh apa? Terus ada weakness. Weakness sendiri tuh kekurangan dalam internal. Opportunity itu peluang eksternal dan threats itu ancaman eksternal. Terus dilanjut di sini ada rumus perhitungan dari SWOT. Rumus perhitungan SWOT ini tuh jumlah SWOT harus bisa lebih banyak atau lebih dari satu agar lebih kritis dengan tujuan agar terjadinya nyatanya lebih sesuai. Jadi maksudnya tuh si parameter tiap poin SWOT ini tuh diusahain lebih dari satu poin. Atau jadi kayak misal aku kasih contoh mungkin kayak efisiensi atau terstruktur itu nggak cukup cuman satu atau sampai dua karena kalau kita cuman masukin 1 sampai 2 itu tuh kita nggak seakurat itu buat menyimpulkan kalau oh iya ternyata kita berhasil kalau kegiatan itu sampai sekian persen. Makanya harus bisa lebih banyak dan pastinya lebih dari satu. Terus ini yang pertama ada rumusnya. Itu S per S tambah W. S-nya itu strength, terus W weakness, terus ditambah opportunity per O tambah T per 2 kali 100%. Itu nanti boleh dicoba sama masing-masing. Terus, nah masing-masing si SWOT ini tuh dia punya skalanya. Jadi nggak main mentang-mentang kayak cuman ngambil langsung 6 gitu, kayak nggak. Tapi ada skalanya dari mulai 0 sampai 3. 0 itu dia tidak punya dan kurang berpengaruh pada pada parameter itu sendiri. Terus yang 1 itu tuh dia punya dan kurang berpengaruh. 2 punya dan berpengaruh. 3 punya dan sangat berpengaruh. Jadi kita juga harus mastiin poin-poin yang masuk ke strength dan weakness ini tuh jangan langsung kayak oh ini kayaknya 2, oh ya ini kayaknya 3, oh ini kayaknya 1. Tapi harus benar-benar dipikirin pertimbangannya tuh oh ini kayaknya 3 karena ini. Oh ini kayaknya 2 karena ini. Karena kalau misal cuman kayak oh ya udahlah kehadiran 1 kan kayak normalnya kegiatan tuh kehadiran dari peserta tuh benar-benar dibutuhin kan. Jadi kalau misal kehadiran dianggapnya itu skalanya cuma 1, berarti punya tapi kurang berpengaruh. Berarti kalau misal pun
nggak hadir kayak nggak masalah kan, seolah-olah kayak gitu. Tapi kehadiran tuh bener-bener harus ada dalam suatu kegiatan dan itu penting. Terus next ada skala opportunity dan threats itu sama 0 sampai 3 dan itu sama 0 tuh tidak punya dan berpengaruh, 1 punya dan kurang berpengaruh, 2 punya dan berpengaruh, 3 punya dan sangat berpengaruh. Boleh di next slide. Dan di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam SW atau sendiri itu atau dalam para maupun rumus atau parameter yang dimasukin ke poin SWOT itu. Nah, yang pertama itu menggunakan kata sifat berupa kalimat. Menggunakan kata sifat jangan berupa kalimat. Aku mau ngasih contoh, itu contohnya kayak gini sebentar. Wait. Kayak contohnya itu kayak misal ada kata-kata tidak kondusif. Nah, tapi kita tuh itu tuh kayak kalimat, tapi kita cukup perlu kata-kata kondusifnya aja, nggak perlu ngambil kata tidak kondusif, tapi udah cukup kondusifnya aja. Terus misal kesadaran disiplin. Jadi orang yang ngeliat tuh kayak bingung, ini tuh mau ngelihatnya kesadaran atau disiplinnya. Jadi ngambil satu, misal cukup memang kita mungkin dari kegiatannya mau ngambilnya kesadaran, ya udah ngambilnya kesadaran. Jadi disiplinnya nggak usah diambil. Terus contohnya lagi kayak misal ada kata-kata jangkauan luas. Jangkauan sendiri tuh kata-kata jangkauan aja tuh udah kayak otomatis luas. Jadi nggak perlu ada kata luas kayak jangkauan luas. Itu cukup ambil jangkauannya aja kalau memang kita mau ngambil kata sifat jangkauannya gitu. Jadi nggak perlu berupa kalimat. Terus SWOT itu tidak boleh saling kontradiktif. Jika saling kontradiktif maka akan saling bertabrakan. Jadi contohnya itu kalau misal saling kemarin pas kita lagi day one transfer ilmu itu ada beberapa dari kelompok yang kita tuh itu tuh poinnya dari threads atau misal dari strength itu sendiri tuh terlalu bertabrakan gitu, jadi nggak bakal efektif atau nggak bakal akurat hasilnya. Contohnya strength-nya itu yaitu inovatif dengan 3 poin, lalu weakness dari internal seperti kurangnya sumber daya manusia atau tenaga dengan 3 poin, kemudian opportunity yaitu memiliki sponsor dengan 2 poin, terakhir threat-nya itu kondusivitas dari peserta dengan 3 poin. Lalu jika parameter di bawah 50%, parameternya itu terlalu kecil maka akan ditetapkan parameter minimal. Jika parameter terlalu kecil maka prokernya akan kayak ini tuh dianggapnya kayak jadinya proker kecil dan nggak akan kayak oh ya ini sukses ya, oh kita berhasil ya, karena kalau di atas 70% itu ada ada hitungannya atau nilainya kalau kita tuh masih oh ya acara ini atau kegiatan ini oke buat dijalanin, oke buat dilaksanain. Tapi kalau misal 50% pas atau di bawah 50%, itu tuh ada kayak kemungkinan oh kita kayak kitanya juga mungkin deg-degan atau kayak kitanya juga nggak yakin buat ngelaksanain kegiatan itu sendiri. Tapi kalau misal di atas 70% atau mungkin di atas 5%, itu tuh ngeyakinin kita buat oh ya ini oke kok buat diselenggarain gitu. Selanjutnya ada materi
Slovin bakal dilanjutin oleh keluarga Alga Rehan. Terima kasih. Izin melanjutkan untuk materi selanjutnya. Jadi untuk cara menghitung parameter itu kan ada dua ya. Yang tadi yang pertama itu sudah dijelaskan oleh keluarga Seica dengan cara SWOT. Terus yang kedua itu ada metode Slovin. Nah, apa sih metode Slovin itu? Slovin adalah salah satu metode untuk menghitung parameter yang dipakai karena ketidakpastian dari jumlah populasi maupun sasaran. Nah, untuk rumusnya tersendiri, kita bisa lihat di sini. N itu sebagai hasilnya sama dengan N per 1 plus N E kuadrat. Di mana N kecil itu berarti jumlahnya atau hasilnya kayak gitu. N besar itu mewakilkan jumlah populasi ataupun misal kayak peserta yang akan datang itu berapa. Lalu NE di sini tuh sebenarnya dipisah ya. Jadi N besarnya itu populasi, terus E kecilnya itu margin of error. Nah, margin of error itu apa sih? Enggak deh, sebelumnya angkanya. Margin of error itu ada di kisaran angka 0,01% sampai 0,1%. Atau enggak, kita bisa sebut aja 1% sampai 10%. Nah, gimana sih ini tuh dipakainya kayak gimana margin of error itu? Jadi, konsep dari margin of error itu lebih ke kepercayaan kita aja. Misal dalam sebuah broker, kita ambil OST nih. Kalau misalkan OST, peserta yang datang atau hadir itu sebanyak misal 200 orang, itu kan berarti banyak ya. Sedangkan kita akan menyeleksinya hanya 20. Berarti itu terhitung banyak. Maka kita bisa mengambil margin of error-nya itu di persenan yang paling tinggi atau di 0,1% kayak gitu. Kecuali kalau misalnya yang datang hanya 20 orang, berarti kita bisa ambil persenan terkecilnya. Jadi apa ya, bahasanya tuh sebanding lurus dengan jumlah populasinya itu banyak atau enggak. Terus ini ada poinnya. Biasanya dipakai untuk menghitung proker dengan cakupan peserta yang dapat diprediksi, seperti OST dan kaderisasi. Nah, ini tuh disebabkan memang karena kan ini dari rumusnya sendiri, itu kita pakai diambil dari jumlah populasi doang. Kalau dari yang sebelumnya, dari rumus SWOT, itu kan banyak perbandingannya kan, banyak pertimbangannya. Misal dari kayak efisiensinya, efektivitasnya, ataupun kondusivitas dari peserta. Nah, kan kalau di Slovin ini, kita nggak memperhatikan itu. Cuma lihat dari jumlah populasinya yang akan datang itu perkiraannya berapa, kayak gitu. Semakin banyak margin of error, semakin besar populasinya, kayak tadi yang aku jelasin. Terus pengambilan margin of error berdasarkan kepercayaan dengan meninjau sumber daya manusia, akses perizinan, dan lain-lain. Ya, kayak yang tadi. Boleh di-scroll lagi. Terus yang terakhir itu metode Slovin dapat dilakukan prediksi terlebih dahulu dengan meninjau ulang program kerja yang dulu. Jadi maksudnya misal nih yang tahun lalu OST yang datang tuh berapa orang? Misal 140. Kan kita bisa meninjau dulu kan. Ntar kita bakal menerima atau memprediksi berapa orang yang bakal mendaftar ataupun yang bakal ikut kegiatan OST tersebut. Makanya kita harus melakukan prediksi terlebih dahulu dengan peninjauan broker yang ada dari sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilaksanakan oleh keluarga yang lain. Baik, lanjut aja ke poin D, yaitu sasaran. Poin sasaran ini juga poin terakhir dari TTPS, yang tadi adalah T, target. Lalu kedua ada target, tujuan, parameter, lalu sama yang terakhir ini sasaran sendiri. Sasaran itu adalah subjek yang dituju. Bisa diberi contoh yaitu siswa-siswi SMA Negeri 3 Bandung tahun ajaran 2024 atau 2025 bisa diperjelas dengan membuat sasaran yang lebih spesifiknya kembali. Di poin kedua dari POAC yaitu organizing
point itu sendiri. Jadi kita lanjut ke pengertiannya terlebih dahulu. Organizing adalah pengorganisasian panitia dengan menyusun struktur kepanitiaan dengan metode staffing atau pembagian divisi. Jadi pembagian anggota-anggotanya nanti dimasukin tuh ke divisi mana, divisi mananya. Nah, itu tuh masuk ke dalam organizing. Lalu dalam penyusunan struktur panitia, pembagian berdasarkan metode minat dan bakat. Nah, seperti yang ada pada tabel di Word ini. Nah, kalau dalam PK membagikan struktur panitia dengan tabel minat bakat yang ini, atau bisa dibilang yaitu tabel prioritas. Nah, ada minat berpotensi dan tidak berpotensi. Dibagi menjadi 4 bagian, minat dan berpotensi, tidak minat, namun berpotensi. Minat namun tidak berpotensi, tidak minat dan tidak berpotensi. Nah, yang pasti yang diutamain dulu yang minat dan berpotensi. Lalu sebelum lanjut ke 3 poin yang lainnya, tidak minat berpotensi dan lainnya, coba aku mau nanya satu orang yang day one gak masuk. Fatur deh, Fatur. Fatur, halo. Halo, halo, halo. Menurut kamu lebih yang diprioritasin itu minat dulu atau potensi dulu? Menurut aku sendiri, mungkin minat dulu sih. Walaupun seorang itu nggak berpotensi, tapi kan kalau di kepanitiaan itu kita butuh, maksudnya kayak ada orang yang dia tuh berpotensi di bidang ini, cuman dia tuh nggak minat, jadi kayak dia juga bakal ngelakuin job itu tuh nggak apa ya, nggak niat gitu. Tapi kan kalau misalnya minat dulu tuh dia bakal, dan at least kalau misalnya belum berpotensi pun dia bakal bisa belajar lebih gitu sih. Bagus, Fatur. Benar-benar. Kemarin Akangnya juga menjelaskan seperti itu. Mau potensi dulu juga tidak masalah. Tidak salah juga. Lalu kalau misalnya lebih dulu kan minat, ya betul seperti yang kata Fatur tadi, benar juga. Nah, berdasarkan tabel prioritas ini, panitia akan dipilih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Apabila ada yang condong dan berpotensi, namun tidak minat dengan minat, namun tidak berpotensi, maka pemilihan akan lebih mengutamakan si minat tersebut, namun berpotensi. Nah, cara tahu minat dan bakat seseorang bisa dengan menggunakan Google Form atau dengan wawancara langsung kepada pihak yang ditanyakan. Karena lebih efektif tuh langsung wawancara kan. Bisa tahu bagaimana apa yang diinginkan sekali oleh pihak yang diwawancara tersebut dan melihat potensinya kemana juga. Tapi kalau tidak memungkinkan dengan waktu bisa lebih efisien menggunakan Google Form. Nah, contohnya itu bisa Google Form kepanitiaan Mudas kemarin yang dibagikan oleh Fadlan. Nah, Fadlan juga ngebagi ini kan, misalnya contoh aku gitu. Aku minatnya hanya di Dogfish gitu, karena aku punya kamera dan sudah terbiasa dokumentasi di lapangan. Tapi Alga juga memasukkan aku ke Moneymaker karena melihat potensi dari aku sendiri. Jadi aku dimasukkan ke 2 job tersebut dan ya itu tuh termasuk dari organizing yaitu staffingnya. Baik, udah ini lanjut. Nah, lanjut untuk ke materi actuating dan controlling akan dijelaskan oleh Dava. Terima kasih. Makasih Cindy udah ngejelasin yang organizing ya tadi. Nah ini lanjut ke activating yang ketiga. Kalau activating itu sebenarnya singkat aja, soalnya kalau activating itu cuman melaksanakan kegiatan yang udah direncanain sama diorganisir tadi. Jadi itu cuman kayak ngelaksanain aja. Jadi ada yang mau ditanyain dulu nggak kalau di activating ini? Misalnya kurang jelas gitu. Cukup ya. Lanjut aja ke controlling. Nah, selanjutnya tuh kalau controlling tuh pengertiannya
mengontrol keberlangsungan sebuah kegiatan secara lebih jelas. Controlling bertugas mengontrol sebuah kegiatan yang sedang berlangsung dengan mencatat dan melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Ya, jadi kayak merhatiin aja kalau di lapangannya tuh kayak gimana. Nah, selanjutnya tuh kalau menurut yang nggak hadir dulu deh, yang nggak hadir day one, mending si acara tersebut jalan secara sistematis atau lancar tapi nggak sesuai sistematisnya. Ya, aku boleh jawab nggak? Aku nggak ikutin day one sih, kalau nggak salah. Boleh? Sebenarnya kalau dari aku sendiri, banding sistematis atau kelancaran suatu acara, karena kalau aku sih lebih milih kelancaran suatu acara dulu, ya karena sebenarnya kan sistematis itu juga kan tujuannya kelancaran acara kan. Jadi misalnya kalau kita sistematis tapi malah nggak lancar, ya tujuan otomatis ya sebenarnya tujuan aslinya nggak tercapai. Sedangkan misalnya ya mungkin tidak terlalu sistematis nih, tapi ternyata acaranya lancar, ya ya udah berarti tujuan kita pada akhirnya tercapai gitu. Jadi kalau aku milih kelancaran suatu acara dulu, kalau aku ya. Tapi kan kalau nggak salah tuh banyak juga kan ya acara yang sistematis banget tapi lancar. Nah kalau kayak gitu gimana kalau kata kamu? Ya, kalau kayak gitu kan berarti sistematisnya dia udah, ya kan pada intinya kan kita ngejar lancarnya itu. Nah, kalau aku tuh mungkin ngambil sampelnya itu, kita hanya punya dua pilihan gitu, sistematis atau lancar. Ya, tapi kalau misalnya kita udah setting awalnya kayak gimana dan pada akhirnya bisa diwujudkan mah, ya sistematis dulu memang. Cuman pada akhirnya kalau ternyata kita harus milih, milih nih antara untuk mengikuti rencana atau kita harus melakukan hal yang di luar rencana gitu. Gitu kalau aku. Ya benar sih, Isang, atau ko isang katong ni pang tetangga benar alinya. juga Jadi oke, sebenarnya. Kalau oke oke atot. ngikutin sistematis tapi lancar juga bagus. Tapi kalau misalnya nggak ngikutin sistematis tapi lancar juga bagus-bagus aja. Jadi nggak ada yang salah. Lanjut ke kalau persiapan buat controlling tuh paling kalian tuh harus tahu apa yang ada yang kejadian di Sing anjing urang antong pulang acara ke itu tengah. juga. Kumaha Jadi kaping tempat aku di salubuh heula. pas Mohon maaf, ini bentar Saudara Al Hadid boleh di mute dulu Pak. Salubuh mah tempatna tadi Oh iya, maaf. lanjut ya. Jadi yang perlu dipersiapkan tuh kita harus tahu apa yang ada apa aja kejadian yang ada di acara itu dan kita tuh harus punya catatan sendiri tentang kendala, solusi dan saran. Nah ada yang tahu nggak? Misal ada nih kejadian di SMA 3 mati lampu. Coba yang nggak hadir di day one sebutin kalau misal mati lampu tuh kendalanya apa, solusinya apa, caranya apa. Atau boleh langsung aja dikasih tahu Dava KSS-nya dari itu. Nah, kalau kendalanya itu kan udah jelas ya tadi mati lampu. Nah, kalau solusi sama saran tuh sebenarnya tuh sering ketukar sih. Tapi kalau lebih jelasnya, solusi itu apa yang bisa dilakuin saat itu juga biar si kendala tersebut tuh bisa diatasi. Kalau saran tuh kayak buat kedepannya aja. Jadi saran kedepannya biar itu nggak terjadi lagi tuh kayak gimana. Kayak paling kalau dari controlling cukup segitu kali ya. Dilanjut ke evaluasi
penting sama keabsahan surat yang bakal jelasin sama Fadlan. Makasih. Terima kasih Dava atas pemaparannya. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadlan dari Divisi PO. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari teknik POACE yang terakhir, yaitu evaluating, yang singkatnya tuh pengertiannya tuh mengevaluasi sebuah kegiatan yang sudah terrealisasi. Jadi dalam evaluating tuh kita kayak menilai apa yang harus ditambahin atau apa yang kurang. Jadi kita mengevaluasi lah. Dan kita juga harus menyampaikan KSS yang sudah kayak yang dijelaskan oleh Dava tadi, seperti kendala, solusi, dan saran juga. Terus lanjut, sepertinya sudah dari teknik POACE, lanjut ke absahan surat. Nah, apa sih keabsahan surat? Nah, kalau keabsahan tuh, jadi dia tuh bersifatnya absah atau sah. Jadi udah benar-benar udah salah. Terus syaratnya tuh 3. Yang pertama tuh tanda tangan dari ketua umum dan pembina. Jadi kalau kalian membuat surat tuh harus ada tanda tangan ketua umumnya dan juga pembinanya. Kalau ketua umum berarti kalau PK 71 kan Kang Amar, terus pembinanya berarti Pak Yadi. Nomor 2, keterangan kode nomor surat dan logo PK. Keterangan nomor surat tuh jadi kalau di sini kayaknya nggak ada ya. Itu kayaknya lebih jelasnya tinggal tanya ke sekretaris deh. Itu memang surat-suratnya dari sekre, dan logo PK tuh agar bisa tahu surat ini tuh dari mana. Terus 3, bahasa yang digunakan harus baku dan formal. Karena surat yang ditujukan kita pasti harus formal dan baku, karena yang ditujukan bisa jadi guru atau kepala sekolah, jadi harus formal dan juga baku. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis surat akan dilanjutkan oleh keluarga Kaira. Terima kasih. Baik, makasih Fadlan atas paparannya. Jadi kita lanjut ke jenis surat. Jadi jenis surat yang pertama itu ada surat izin dispensasi. Tujuan kita bikin surat itu yaitu ketika ada kegiatan di jam pelajaran. Surat dispensasi digunakan untuk memberi kabar mengapa kita berhalangan hadir di kelas. A. Birokrasi tanda tangan. Birokrasi susunan atau hierarkinya. Yang pertama, di paling kanan ada ketua pelaksananya, terus yang kedua ada ketua umum, yang ketiga ada pembina OSIS dan PK, yang keempat wakasek kesiswaan, dan yang kelima ada kepala sekolah. Jadi surat itu ditujukan kepada Bapak atau Ibu guru mata pelajaran yang ada di kelas. Terus yang kedua ada surat izin peminjaman ruangan. Birokrasi tanda tangannya, yang pertama ada sekretaris, yang kedua ada ketua pelaksana atau perwakilan panitia jika tidak ada ketua pelaksana, yang ketiga ada ketua umum, dan yang keempat ada pembina OSIS dan PK. Ditujukan kepada wakasek sarana prasarana. Yang ketiga, surat izin menggunakan jam KBM. Birokrasi tanda tangannya ada ketua pelaksana, ketua umum, dan yang terakhir pembina OSIS dan PK. Yang keempat ada wakasek kurikulum, yang kelima ada kepala sekolah, itu ditujukan kepada Bapak atau Ibu guru KBM. Selanjutnya, format surat bakal dilanjut sama halaman. Kasih semuanya. Baik, terima kasih Kaira. Nah, selanjutnya itu ada format surat. Di sini cuma format surat secara umum karena masing-masing surat itu kan nanti ada berbagai macam surat ya, mulai dari surat peminjaman uangan, surat misal kayak KBM, jam KBM,
Terus surat dispensasi itu ada format sendiri. Nah, tapi kalau di sini itu adalah format suratnya secara umum. Jadi untuk font yang digunakan itu udah pasti Times New Roman. Terus ukurannya itu di bagian isi, si fontnya itu ukurannya 12. Terus untuk kop surat yang di bagian atas nanti itu 14. Nah, untuk jenis paragraf itu nanti pas bagian judulnya itu center align, bagian perihal, lampiran, nomor surat itu nanti di left, terus tanggal itu nanti di right atau di kanan, dan di bagian isi itu justify. Yang terakhir itu adalah margin atau ukuran tepi. Di bagian atas itu nanti 3 cm, di bagian bawah itu 4 cm, di bagian kanan itu 3 cm, dan di bagian kiri itu 4 cm. Jadi kan seperti yang kita tahu kalau surat itu di bagian atasnya itu ada kop surat, nanti itu ada yang tadi udah disebutin, kayak misalnya logo SMA 3, terus ada logo PK, terus nanti ada kayak kayak identitas surat itu sendiri. Nah, si identitas surat itu kan masuknya ke kop surat. Nah, itu nanti dia tuh ukurannya 14. Terus nanti di bagian isi, ini keseluruhan isi tuh misalnya kayak perihal, lampiran, nomor surat, terus ada tanggal, dan isinya itu sendiri semuanya itu 12. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh keluarga yang lain. Baik, terima kasih Amanda. Saya Dinda Ramadhani, selaku CEO C10, izin melanjutkan. Sekarang kita berganti materi kepada transfer ilmu Day 2 yang dilaksanakan pada Jumat 27 Desember 2024. Topik yang pertama kita akan membahas pedoman surat. Pertama-tama contohnya ada surat peminjaman keuangan. Lalu di sini ada struktur surat PK. Dengan ketentuan kop surat harus terdapat logo SMA 3 Bandung di ujung sebelah kiri dan logo perwakilan kelas 3 di ujung sebelah kanan. Karena instansi yang lebih tinggi itu ada di sebelah kiri. Lanjut pada kalimat pertama yaitu perwakilan kelas 71 misalnya. Jadi kan ini logo SMA 3. Ini logo perwakilan kelasnya. Terus ini di kalimat pertamanya yang perwakilan kelas 71 itu. Nah, di situ pun ada ketentuannya. Fontnya tuh harus bold dan fontnya pasti Times New Roman dengan font size 14. Terus di center align. Jadi di tengah gitu tulisannya. Terus kalimat yang kedua ada nama sekolah kita sendiri, yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandung. Dengan ketentuannya sama kayak tadi perwakilan kelas yang di atas, yaitu bold, terus Times New Roman, terus font size-nya 14, sama center align di tengah. Buat kalimat ketiganya, itu ada alamat dari sekolah itu kita sendiri, misalnya Jalan Belitung, nomor 8, Bandung. Terus ada kode posnya, 40113, nomor teleponnya 02242355153. Dengan ketentuan, fontnya itu Times New Roman, terus font size-nya 12, dan center align. Jadi ada 3 kalimat ya guys di kop suratnya itu. Kalian pasti udah pernah belajar kop surat kan, yang di atasnya itu. Terus di sini ada ketentuan tanggal surat. Menentukan waktu dan tempat surat itu ditulis. Tanggal surat itu ditulis dengan format diawali dengan kota pembuatan surat, kemudian tanggal pembuatan surat. Jadi misalnya Bandung, 27 Desember 2024. Dengan ketentuan font Times New Roman dan font size-nya 12. Karena itu berada di kanan kop surat, tepat di bawahnya kop surat, jadi itu memakai right align. Contohnya seperti yang ada di contoh bisa dilihat. Baik, cukup dari saya. Akan dilanjut
dilanjutkan oleh keluarga yang lain. Oke, sekarang di sini aku bakal ngejelasin tentang ketentuan nomor surat. Jadi nomor surat itu yang pertama isinya tuh nomor urut. Jadi ini tuh satu kalimat ya sebenarnya. Jadi isinya tuh ada nomor urut surat PK. Nanti isi aja misalnya kita kan angkatan 71. Berarti ini PK 71, SMA yang 3, SMA yang 3. Terus ini bulannya itu dia dalam bentuk angka Romawi. Jadi misal Desember berarti nanti isinya tuh Desember yang tulisan 12 angka Romawi gitu. Terus ya tahunnya. Terus ini ada ketentuan juga nomor surat itu akan berganti ke angka satu lagi ketika sudah pergantian masa jabatan dan pergantian tahun. Jadi misal sekarang tahun 2024 nih. Nah, sebenarnya kan tahun 2025. Nah, nanti anggaplah di yang sekarang itu nomor suratnya udah sampai anggaplah ya mungkin 15 gitu. Nah, begitu nanti tahun 2025 dan kita bikin surat lagi, ya berarti nanti nomor suratnya itu bakal kayak ngeriset lagi dari angka satu gitu. Untuk ketentuan formatnya sendiri, di sini fontnya dia Times New Roman, font size 12, settingan lainnya level line dengan titik dua sejajar dengan perihal juga lampiran. Dengan titik dua sejajar dengan perihal juga lampiran. Contohnya ini nomor 02. Nah, ini kan nomor suratnya nih. Terus di sini angkatannya PK 71, di sini SMA yang 3. Nah, ini kan bulan nih. Dalam bentuk angka Romawi. Ini kan 12 berarti bulan Desember ini. Tahun 2024. Nah, lanjut ini ada perihal. Perihal ini dia itu menjelaskan secara singkat isi suatu surat dan terdapat pada bawah nomor surat. Ini nomor surat, ini perihal kan. Untuk formatnya sama dengan nomor surat, yaitu fontnya Times New Roman, font size 12, level line, dengan titik dua sejajar dengan nomor surat juga lampiran. Lanjut, di sini ada ketentuan lampiran. Ketentuan lampiran itu dia intinya menjelaskan dokumen yang akan dilampirkan bersama dengan surat. Jadi misalnya contoh kita mau bikin surat tentang dispensasi. Nah, anggaplah ada surat dispensasi. Nah, nanti itu kan kayak ada tabel siapa aja sih yang bakal dispen itu. Nah, dan itu pasti kan kayak beda halamannya kan sama surat. Nah, jadi itu lampiran masuknya. Lampiran ini biasanya terdapat pada surat dispen, nah kan ya tadi, dan disertakan setelah halaman isi dari surat atau setelah gambar birokrasi. Format penulisan sebagai berikut. Font Times New Roman, font size 12, left align, penulisan jumlah menggunakan huruf dan disertai satuannya contoh satu bundel. Nah, ini tuh dia pakai angka ya. Nah, di sini ada catatan jika terdapat lampiran nama-nama pada surat dispen diurutkan berdasarkan kelas dan alfabet nama. Biar lebih jelasnya ini aku ada contoh. Nah, ya. Nah, di sini itu dia ada nomor surat kan, 01. Ini PK-nya kebetulan 71 kan, 71. Semantiga Bandung ini bulan 1, berarti Januari, ini 2000-nya tahun 2024. Di sini kan dia perihalnya permohonan penggunaan fasilitas sekolah. Jadi perihal itu harus satu kalimat tadi, nggak usah panjang-panjang. Nah, kalau misalnya ada lampiran, kita tulis misal satu halaman gitu. Nah, contoh di sini lampirannya. Contoh anggap aja di sini ada list daftar peserta OST. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi kita pertama-tama itu ngurutin dari kelasnya dulu. Nah, jadi paling atas itu dia pasti kelas 11, baru 10-2, 10-3. Nah, setelah misalnya kelasnya sama nih, nah baru kita ngurutin dari alfabet. Misalnya di sini Mira Amanda kan awalnya A, baru dilanjut sama Dava yang dari D, B, C, D ngurut 10-2, 10-3 gitu. Oke, cukup untuk ketentuan nomor surat perihal sama lampiran. Selanjutnya, isi surat akan dilanjutkan oleh keluarga yang lain. Oke, terima kasih keluarga Al-Hadid atas pemaparannya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai isi surat. Boleh ke bawah. Oke, isi surat ini dimulai dari alamat surat dengan menuliskan yang terhormat tanpa disertai kata kepada. Dan pada baris kedua dituliskan nama orang yang dituju. Kalau misalnya misalnya kita mau dispensasi atau misalnya pengajuan kegiatan saat jam KBM, berarti kita ke Wakasek bidang
kesiswaan, yaitu Pancep. Selanjutnya kalau misalnya tentang kayak kurikulum gitu berarti ke Bu Ida. Oh ya maaf, tadi kalau misalnya KBM itu kan ke Bu Ida, kalau misalnya dispensasi ke kesiswaan. Terus kalau misalnya kita mau minjam-minjam barang itu ke Wakasek Sarana dan Prasarana, yaitu Pak Dede. Lalu pada baris ketiga dituliskan alamat tujuan. Biasanya langsung aja di tempat. Format penulisan sebagai berikut. Fontnya tentu saja Times New Roman, terus font size-nya adalah 12, terus left align. Format isi ini tuh gak banyak berganti. Berganti tuh perihal kegiatannya atau kegiatan yang akan dilakukan, hari, tanggal, pukul, dan ruangan. Atau misal tujuannya untuk siapa, itu hanya yang diganti-ganti itu aja. Tapi formatnya kurang lebih akan sama. Selanjutnya ke birokrasi. Jadi birokrasi ini tidak boleh terpisah. Jadi birokrasi itu adalah tadi tanda tangan gitu, nanti akan dijelaskan. Tanda tangan untuk pengesahan surat itu. Nah, itu tidak boleh terpisah, hanya birokrasinya saja, tapi harus ada lanjutan dari isi surat sebelumnya. Jadi di enter aja, karena kenapa nggak boleh terpisah, nggak boleh hanya dalam satu halaman, karena birokrasi ini tuh beresiko untuk disalahgunakan. Selanjutnya ada ketentuan isi surat. Pertama ada yang terhormat, orang yang dituju, tempatnya itu di tempat saja, terus penjelasan tujuan surat, hari, tanggal, waktu, dan tempat kegiatannya. Penulisannya menggunakan tanda baca titik 2, kayak hari, koma, tanggal. Terus di sini contohnya Senin 2 Januari 2024, waktu 8 sampai dengan jam 12, tempatnya Aula Baru SMA Negeri 3 Bandung. Nah, kalau misalnya dapat disertakan alamat lengkap dan kode pos ini, kalau misalnya tempatnya itu berupa alamat. Jadi misalnya Jalan Kalimantan nomor 12, nah itu harus disertai dengan kode pos atau nomor telepon. Tapi kalau misalnya cuman Aula Baru SMA Negeri 3 Bandung, itu gak apa-apa, nggak pakai kayak kode posnya juga. Tapi kalau misalnya berupa kayak alamat yang jalan kayak gitu atau perumahan, itu pakai kode pos. Nah, kalau misalnya yang waktu jam 8 sampai dengan jam 12 itu penulisannya adalah harusnya S.D. sampai dengan. Lanjut, nomor 6 itu ada list kelengkapan. Nah, list kelengkapan ini dipakai ketika kita untuk misalnya kegiatan itu membutuhkan pinjaman barang dari sekolah. Jadi kita harus melis apa saja yang kita butuhkan atau kita bakal pinjamkan dari sekolah, dan berapa banyaknya itu harus kita list, karena itu akan jadi pertanggungjawabkan juga ketika kita membalikannya. Terus ketujuh ada penutupan, dan ke-8 ketentuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh keluarga yang lain. Oke, baik. Terima kasih keluarga Ufa sebelumnya atas penjelasannya. Sekarang di sini aku mau ngejelasin tentang ketentuan tanda tangan. Jadi di ketentuan tanda tangan sendiri itu ada posisinya berurutan gitu, di mana jabatan yang terletak di paling bawah itu yang jabatannya paling tinggi, sementara jabatan yang terletak di kanan atas itu yang paling rendah. Di sini ada urutan birokrasinya, di mana yang paling kanan atas itu dari sekretaris, terus ada ketua umum atau ketuplak, terus ada pembina, ada wakasek, dan ada kepala sekolah. Boleh ke bawah, Dit? Nah, selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tentang proposal. Proposal itu sendiri merupakan suatu dokumen yang berisikan rancangan dari sebuah kegiatan yang bersifat formal serta memenuhi standar perwakilan kelas. Tujuan dari proposal itu sendiri adalah meminta perizinan, mendapatkan dana dari pihak yang dituju, serta mendapatkan dukungan dari pihak yang dituju. Nah, untuk proposal sendiri itu ada 3 ketentuan. Yang pertama itu ada terstruktur, lalu memenuhi standar perwakilan kelas, dan sistematis atau secara berurutan. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait standar proposal PK. Ini tuh mirip sama standar umum surat ya, di mana penggunaan kata-katanya atau huruf-hurufnya sama. Yang berbeda adalah proposal ini maksimal dikirimkan maksimal H-2 minggu, diajukan sebelum tanggal pelaksanaan. Terus penggunaan bahasa yang baku, formal, sopan, jelas, efektif, rinci, dan rapi. Proposal harus dapat dipertanggungjawabkan. Format penulisan secara umum, menggunakan font Times New Roman, ukuran 12, spacing 1,5, jenis paragrafnya justify, sama marginnya yang mirip sama surat, di mana kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 4 cm.
Serta semua kata asing juga harus menggunakan efek italik sehingga katanya bercetak miring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh keluarga yang lain. Terima kasih. Siap, izin melanjutkan. Perkenalkan saya Alena dari Divisi Aspirator. Sekarang saya akan membahas mengenai lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan sendiri itu artinya itu lembar yang berisi pernyataan atau persetujuan dari pihak terkait mengenai sah atau tidaknya proposal yang dibuat. Nah, di lembar pengesahan ini tuh berisi birokrasi. Nah, ini tadi kayak udah dijelasin sama Alvino sendiri, kalau misalkan birokrasi itu ada urutannya dari kiri atas ke kanan bawah, itu dari yang paling rendah jabatannya ke paling tinggi jabatannya. Lanjut ke etika pengesahan. Nah, ini tuh sebenarnya kalau misalkan kamu mau kayak minta tolong, minta tanda tangan kayak gitu, kamu bisa chat dulu ke bapak atau ibu mau minta tanda tanganin. Nah, ini kayak biasa aja sih sebenarnya untuk kayak chat etika biasa. Yang pertama, memperhatikan jam sop, habis itu menggunakan bahasa yang efektif dan sopan, terus usahakan atau tidak dikirim di jam mengajar. Jadi, KBM juga termasuk kayak waktu yang tidak boleh untuk mengirim pesan. Terus juga maksimal proposal dikirim 2 minggu sebelum tanggal pelaksanaan. Nah, kemudian juga ada tata cara mengirim proposal sendiri. Ini kayak biasa aja. Yang pertama salam, assalamualaikum. Terus kedua ada sapa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terus ada maaf, misalkan maaf mengganggu waktunya. Terus perkenalkan diri dulu. Misalkan saya Alena Hananidia dari Divisi Aspirator. Izin mengirimkan proposal untuk bla 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 bla. Terus terima kasih. Terus wassalamualaikum. Terus untuk tambahannya sendiri, untuk mengirim proposal itu ada izin mengirimkan proposal, kemudian dilanjut dengan kirim file proposalnya. Nah, kemudian ke tata cara follow up. Nah, jadi tuh kalau misalkan ternyata si gurunya itu ternyata belum ngebaca chat dari kita, atau kita belum dapat respon gitu. Nah, kita bisa nge-follow up. Follow up itu misalkan itu tindak lanjut atau kayak kamu ngikutin lagi untuk kayak update terbaru dari gurunya. Nah, ini juga sama aja, cuman ini ada tambahan kayak izin untuk mengingatkan kembali mengenai proposal. Terus bisa kayak misalkan gurunya tuh masih bingung gitu dengan dengan proposal yang kita ajuin, kita bisa nanya gitu apakah ada yang ingin ditanyakan biar lebih jelas juga. Terus salam penutup, terus ada emoticon. Nah, untuk catatannya tuh proposal itu lebih sopan apabila tuh diajukan secara langsung. Boleh scroll. Nah, namun apabila hendak mengajukan proposal secara langsung tetap harus bertanya terlebih dahulu, misalkan lewat chat, apakah pihak yang bersangkutan bersedia untuk menandatangani proposal dan harus meminta tangan pihak yang bersangkutan dengan ketua umum, ketua pelaksana maupun panitia yang lain yang mewakili. Nah, ini tuh kalau misalnya kalian mau kirim, kalau misalnya kalian meminta tanda tangan untuk proposalnya secara offline atau secara tatap muka, kita bisa ngechatnya kayak minta waktunya, misalkan kapan Bapak kapan dan di mana Bapak bisa misalkan bisa ketemu gitu untuk tanda tangan kayak gitu. Nah, jadi emang kalau misalkan proposal itu lebih sopan kalau misalnya diajukannya secara langsung, lebih mending daripada kita lewat WhatsApp aja gitu. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan oleh keluarga lain. Terima kasih. Baik, terima kasih keluarga Alena. Di sini saya izin melanjutkan materi ke proposal kegiatan. Nah, biasanya tuh di proposal kegiatan paling pertama adalah bagian covernya. Nah, di paling atas bagian cover itu biasanya ada judul proposal dan lembaganya. Di sini kita pakai ukuran fontnya itu 14. Selanjutnya, setelah judul proposal dan lembaga, biasanya ada kata diajukan. Nah, untuk diajukan itu kita pakai ukuran fontnya itu 12. Setelah bagian cover, kita masuk ke kata pengantar.
Di kata pengantar ini mencakup 2 poin, yaitu puji syukur dan gambaran umum tentang kegiatan. Nah, untuk kata pengantar sendiri, jika kita bikin proposal selanjutnya, itu nggak bakal banyak diubah. Paling yang diubah itu nama kegiatan sama gambaran umum tentang kegiatannya. Asal kata pengantar itu ada daftar isi. Setiap halaman yang berisi judul, ukuran fontnya itu pakai ukuran 14. Dan pada kata pengantar, daftar isi dan lembar pengesahan menggunakan angka Romawi di setiap halamannya. Boleh di-scroll lagi ke bawah. Setelah itu kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini mencakup 2 poin, yaitu dasar pemikiran dan latar belakang. Apa sih perbedaannya? Kalau dasar pemikiran itu biasanya gambaran program kerja secara umum dan alasan mengapa kegiatan itu tuh harus dilaksanakan. Dan dasar pemikiran juga itu minimal 1 paragraf. Dan kalau latar belakang itu tujuan diadakannya program tersebut, hal umum yang latar belakangi. Dan latar belakang juga itu mencakup TTPS yang sudah kita pelajari di Dewan, yaitu tujuan, target, parameter, dan sasaran. Catatannya ini, poin pertama dan kedua TTPS saling menunjang satu sama lain. Jadi kita tuh nggak bisa nulis TTPS itu secara acak. Misalkan, poin pertama tujuan itu pasti akan menunjang ke poin pertama di target. Sekian penjelasan dari saya. Untuk bab 2 pembahasan akan dilanjutkan oleh warga lain. Terima kasih. Baik, pada bagian ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang bab kedua, yaitu pembahasan atau bisa dibilang sebagai garis umum dari si proposal ini, karena ini tuh kayak berisikan nama kegiatan dan apa yang mau dilakuin itu secara umumnya di sini. Nah, yang pertama itu ada deskripsi kegiatan. Jadi ada nama kegiatannya, yaitu berisi nama kegiatan yang akan diselenggarakan. Nah, kalau di sini tuh kan nama kegiatan tuh misalnya kayak OST, terus ada Aspiday, terus Mubes. Nah, itu nama kegiatannya sendiri. Terus yang poin B itu ada susunan kepanitiaan. Yang pertama itu ada pelindung atau Capsec. Terus yang kedua ada penasihat atau Kasek. Dan yang ketiga itu ada pembina. Lalu yang keempat ada penanggung jawab. Dan yang terakhir itu ada divisi. Pasti kalau di setiap acara itu nanti akan ada susunan panitia atau siapa saja orang yang akan melaksanakan tugas masing-masing untuk kegiatan tersebut. Karena sebelumnya di Day One tuh kan udah di-mention kalau misalnya ada yang namanya staffing. Nah, staffing di sini tuh masuk ke susunan kepanitiaan. Jadi nanti kalau proposal si staffing ini nanti ditulis di bagian divisi. Terus ada poin C, yaitu tempat dan waktu, berisi detail hari atau tanggal, waktu, dan tempat. Yang pasti kalau misalnya proposal itu harus tahu secara jelas di mana kita melaksanakan kegiatan tersebut, misalnya kayak mungkin di sekolah, atau di lapangan Bali, atau lingkungan sekitar sekolah SMA Negeri 3 itu sendiri. Terus waktu dan hari atau tanggal. Nah, waktu di sini tuh mengacu pada jam, misalnya jam 8 sampai dengan selesai. Terus misal hari atau tanggal ya seperti yang kita tahu ya, kayak misalnya Senin tanggal berapa gitu. Nah, terus ada bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan itu sendiri beda dari nama kegiatan, karena kalau bentuk kegiatan itu bentuk kayak misalnya Mubes, namanya kan musyawarah besar, tapi bentuk kegiatannya itu ya cuman cuman musyawarah itu sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk misalnya OST sendiri, yaitu Organization Training Skill, itu kan dia tentang kaderisasi. Jadi, bentuk kegiatannya itu kaderisasi. Nah, yang terakhir itu ada susunan kegiatan. Pasti, tadi kan udah ada di-mention di tempat dan waktu. Nah, waktu itu kan dari jam 8 sampai dengan selesai. Nah, di susunan kegiatan ini dirinci lebih lanjut lagi. Misalnya jam 8 itu pembukaan, terus jam 8 sampai jam 9 itu pembukaan, terus jam 9 sampai jam 10 itu nanti acaranya dimulai, terus ada mata acara apa aja. Di susunan kegiatan itu nanti dikasih secara rinci.
Lalu ada bab ketiga, yaitu rancangan anggaran biaya. Pada bab 3 ini terdapat rancangan anggaran biaya atau RAB, baik rancangan pengeluaran maupun pemasukan. RAB setiap divisi akan dibedakan. Nah, maksudnya itu nanti rancangan anggaran biaya yang dibuat itu nggak cuman satu kegiatan itu secara umum banget, tapi justru dispesifikasi lagi, misalnya tadi tergantung dengan susunan panitianya, misalnya penanggung jawabnya itu pengeluarannya apa, misalnya per divisi itu nanti pengeluarannya apa, terus misalnya mungkin DPH itu pengeluarannya apa, nanti dirinci lebih lanjut lagi di RAB. Jadi nggak bisa cuman satu RAB itu secara umum dan semua divisi itu disatuin, itu nggak bisa dan harus dirinci atau dispesifikasi lagi. Dan yang terakhir itu ada bab keempat, yaitu penutup. Nah, di penutup ini ada yang poin A, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini itu kita memberitahu ulang perihal atau kegiatan apa yang kita lakukan secara lebih singkat. Terus juga ada harapan di mana kita mau kegiatan ini berlangsung, yang pasti itu pengen acaranya sukses dan lancar. Terus juga ada terima kasih. Nah, catatan tambahan, pada setiap subbab menggunakan ukuran font 12 dengan huruf kapital semua dan di bold. Nah, yang terakhir itu ada lembar pengesahan yang udah dimention sama Fadlan tadi. Kalau misalnya surat atau proposal itu sendiri harus ada pengesahan di mana itu tuh berisikan tanda tangan dari pihak-pihak yang menyetujui dan mungkin ikut berlangsung dalam kegiatan tersebut. Nah, yang pertama itu birokrasi tanda tangannya ada sekretaris, yaitu yang tadi di bagian kanan atas, terus ada ketua pelaksana di bagian kiri atas, terus ada ketua umum nanti di bawah sekretaris dan ketua pelaksana. Nah, terus ada pembina nanti ada di bagian kanan atas lagi, terus ada wakasek di bagian kiri atas, terus yang terakhir itu adalah kepala sekolah di bagian yang paling bawah. Karena tadi udah dimention juga kalau misalnya kalau misalnya birokrasi itu semakin bawah semakin tinggi jabatannya, dan semakin kiri juga semakin tinggi jabatannya. Sedangkan kalau misalnya semakin atas itu mungkin yang paling ada di panitia, dan yang di bagian kanan juga yang paling ada di panitia itu sendiri. Baik, sebelum itu bagian proposal udah selesai, dan izinkan saya untuk memberi sedikit kesimpulan. Jadi selama day 1 dan day 2 ini kita tuh belajar gimana kita melaksanakan acara mulai dari sebelum hari H-nya, terus hari H, dan bagian setelah selesai acara seperti yang kita tahu dari si POAC ini. Terus juga dalam melaksanakan acara itu kan terdapat beberapa regulasi yang harus dilaksanakan sebelumnya, yaitu seperti surat sama proposal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada, ditutup aja. Oke. Nah, di sini ada beberapa tugas yang dikasih sama Akang Tetehnya. Di sini ada tugas transfer ilmu, yaitu martikulasi itu sendiri yang sedang kita lakukan sekarang. Terus selanjutnya itu ada tugas proposal. Nah, tugas proposal ini kan tadi udah disampaikan beberapa materi sekilas tentang proposal. Nah, jadi PK27 ini harus membuat satu buah proposal dengan ketentuannya memenuhi standar PK, memenuhi struktur proposal,
Dan birokrasi susunan kepanitiaannya itu meliputi 1. Pelindung. Capsek diisi dengan nama Akang Teteh yang ditentukan. Kedua, penasehat, yaitu Wakasek diisi dengan nama sendiri. Ketiga itu pembina, diisi dengan nama sendiri juga. Terus keempat ada penanggung jawab, yaitu Kang Amar. Dan yang kelima ada ketua divisi, yaitu diisi dengan nama sendiri. Dan yang terakhir itu anggota, ditulis dengan nama anggota divisi. Ya, selanjutnya yaitu melakukan birokrasi dengan memperhatikan etika pengesahan dan birokrasi. Tadi udah disampaikan materinya. Kalau misalnya ada yang kurang paham bisa langsung ditanyain. Terus juga kalau ada yang lupa-lupa bisa dicek lagi nih notulasinya. Terus ada presentasi nanti dilakukan secara berpasangan dengan pasangan yang sudah ditentukan. Nah, adapun pasangan-pasangannya sebagai berikut. Yang pertama Alena dan Seica sama Teh Natifa, terus ada Raisa dengan Kang Mulkan, terus Almira dengan Kang Syakil, Fatur dengan Kang Gian, Almira Cindy dengan Teh Luffy, Fadlan dengan Teh Kartina, Zaneta dengan Teh Salwa, Bagir dengan Kang Hisyam, Aneta dengan Teh Anissa, Alvino dengan Kang Valen, Dava dengan Teh Fahira, Alhadid dengan Kang Raka, Kaira dengan Teh Ami, Anindra dengan Teh Isfi, Alga dengan Teh Jacinda, Dinda dengan Teh Dini, Aufa dengan Teh Filzah, dan saya sendiri dengan Teh Alifah. Lalu yang terakhir ada ketua umumnya yaitu Kang Amar. Nah, deadline pengerjaan tugas proposalnya ini 2 minggu, dan presentasinya akan dilakukan setelah deadline 2 minggu ini. Nanti dikumpulinnya di Google Drive-nya email PK27. Nah, Amanda izin menambahkan, terima kasih Amanda udah menjelaskan mengenai tugas. Untuk presentasinya itu setelah deadline-nya 2 minggu, presentasinya lewat online ya, ke pasangan yang tadi Akang atau Tetehnya. Jadi nanti kita presentasi berdua gitu atau sendiri? Kita sendiri. Jadi kayak Akang Tetehnya itu kayak itu kan pelindungnya kan, Kapseknya. Oh iya. Jadi ketika nanti kayak misalnya memberikan proposalnya juga kayak kita latihan ke Wakasek atau ke Kapseknya gitu. Kayak sekian multikurasi dari transfer ilmu Day 1 Day 2. Terima kasih untuk keluarga yang telah join di pada malam hari ini. Semoga ilmunya selalu bermanfaat untuk kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.